Bukti kesalahan pertama, Bendungan Sindanghelak direncanakan untuk pengendalian banjir sesuai dengan manfaat ketiga dari dokumen teknis perencanaan bendungan tersebut seperti gambar di bawah ini. Nah, ini manfaat yang ketiga. Pengendalian banjir dengan reduksi banjir Q 1000 tahun. Debit 121 meter kubik per detik atau 41% mengendalikan banjir. Nah, ini fakta yang kejadian tanggal 1 Maret tahun 2022. Banjir kala ulang 200 tahun, yaitu sebesar 154,39 meter kubik per detik. Nah, ini tidak sinkron ya. Harusnya kalau ulangnya 200, ini debitnya lebih kecil. Tapi faktanya ini lebih besar daripada Q 1000 tahun. Faktanya juga, kenyataannya juga terjadi banjir di kota Serang, Banten. Nah, berarti banjir tidak dikendalikan. Jadi, Bendungan Sindanghelak tidak memfungsikan untuk pengendalian banjir karena sistem operasional mengikuti data teknis. Nah, ini data teknisnya. Tidak ada ruang untuk menahan atau menampung tampungan banjir. Jadi mengikuti ini, data teknisnya, volume banjir ada di atas pelimpah pada di elevasi 108. Ini sesuai data teknis, maka terjadilah banjir. Jadi banjir tidak dikendalikan di dalam Bendungan Sindanghelak, padahal Bendungan Sindanghelak berfungsi sebagai pengendali banjir. Nah, di sini letak kesalahannya dalam operasional. Tetapi setelah kejadian banjir, pada webinar, Kepala Balai merubah sistem operasionalnya. Nah, dengan perubahan ini membuktikan pada saat banjir itu tidak terpikirkan untuk mengendalikan, tapi setelah kejadian banjir baru menyadari volume tampungan banjir disediakan. Ini tanpa merubah struktur, hanya merubah sistem operasional. Diturunkan 3 meter untuk mengendalikan banjir dengan volume tampungan 3 juta. Ini banjir yang terjadi saat 1 Maret. Nah, ini bukti bahwa ada kesalahan dalam operasional saat banjir terjadi. Nah, ini juga bukti pemantauan tinggi muka air Bendungan Sindanghelak pada 1 Maret. Ini sebelum 1 Maret penuh terus. Dari 1 Januari itu bendungan penuh terus. Hujan juga terjadi, tapi tidak ada untuk menampung, tapi dilimpaskan semua. Ini bukti yang kedua. Tinggi muka air Bendungan Sindanghelak. Nah, ini data teknis elevasi muka air banjir 108. Nah, memang ini yang diikutin saat kejadian banjir. Nah, ini berikut pernyataan, kalau tadi penjelasan saya, ini pernyataan langsung Bapak Kepala Balai C3 dalam webinar. Tentu ini perlu disiasati. Seperti yang disampaikan Pak Ses, bagaimana lebih mengoptimalkan lagi berfungsi Bendungan Sindanghelak itu. Dengan demikian, jadi langkah-langkah pencegahan sebagai berikut yang harus diambil itu. Yang pertama tentu menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik. Jadi pada saat musim hujan, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan air waduk di posisi elevasi 103,6 mdpl, sehingga tampungan banjir yang tersedia itu sebesar 3 juta meter kubik. Jadi dengan 3 juta meter kubik tentunya kita dapat mereduksi, mengatur bagaimana aliran berikutnya di Sungai Cibanten. Di samping Sungai Cibanten itu memang kita harus tata lebih lanjut.